Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Pradiska Putri dengan NIM 2411117440098 dari kelas C Program Studi PGSD Kampus Unesa 5 Magetan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan infografis tentang argumen saya mengenai membaca kritis itu apakah dapat digunakan untuk menghindari hoax. Nah, sebelumnya, hoax itu merupakan kata yang diambil dalam bahasa Inggris yaitu hoax yang artinya berita palsu. Jadi, hoax itu merupakan berita atau informasi yang kebenarannya itu sudah dirubah atau sudah dimanipulasi. Dan tujuan dari berita hoax itu yang pertama yaitu untuk membuat opini publik, kemudian untuk menggiring opini publik, untuk membuat persepsi, dan juga untuk hiburan yang menguji kecerdasan dan juga kecermatan pembaca. Kenapa untuk hiburan yang menguji kecerdasan dan kecermatan? Karena memang ada beberapa berita hoax yang digunakan untuk sebagai hiburan, di mana isinya itu biasanya satir atau sindiran atau lelucon. Kemudian ciri-ciri dari berita hoax itu yang pertama yaitu URL-nya itu tampak janggal, biasanya berakhiran .lo atau .com.co. Kemudian yang kedua biasanya penulisnya itu mempunyai rekam jejak pernah menulis berita palsu. Kemudian biasanya beritanya itu provokatif dan headline atau kepala beritanya itu ditulis dengan huruf kapital semua. Seakan-akan menandakan bahwasanya berita ini tuh benar, berita ini tuh darurat, berita ini tuh resmi dan penting, padahal tidak. Kemudian yang keempat yaitu biasanya itu tidak memiliki sumber yang terpercaya, kemudian memiliki tata bahasa yang buruk, dan juga gambar atau kutipan yang ada di dalamnya itu tidak bisa dilacak karena memang biasanya gambar atau kutipannya itu sudah dirubah sehingga tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian, apakah membaca kritis itu bisa digunakan untuk menghindari hoax? Ya, memang bisa karena membaca kritis itu merupakan kegiatan membaca dengan penuh tenggang hati, secara mendalam, dengan evaluatif, dan juga analitis. Nah, dengan membaca kritis itu kita bisa membedakan apakah berita ini hoax, apakah ini berita benar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita menganalisis apakah berita ini benar atau tidak, yaitu dengan mengecek faktanya, mengecek apakah ini sesuai dengan hukum atau sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, di bawah ini ada salah satu contoh di mana berita ini mengatakan bahwasanya hasil rapat DPR dan Komisi 3 DPR RI itu mengatakan bahwasanya STNK dan juga SIM itu tidak perlu diperpanjang lagi. Padahal berita ini itu sangat berbalik dengan faktanya. Faktanya itu SIM dan STNK itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas, yaitu pada pasal 70 ayat 2 yang mengatakan bahwasanya STNK dan TNKB itu perlu diperpanjang setiap 5 tahun sekali dan juga dilakukan pengesahan setiap tahun. Dan pasal 85 ayat 2 yaitu SIM itu perlu diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya berita ini itu hoax, tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa itu harus harus memiliki kemampuan membaca kritis sehingga kita bisa membedakan berita ini itu berita hoax atau berita benar, dan juga kita bisa memutuskan kita menerima berita tersebut atau kita menolaknya. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.